Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami dari kelompok satu mata kuliah pengantar hukum Indonesia akan menjelaskan tentang sistem dan sejarah hukum di Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Widya Sofianti, Rashid Faisal Milando, Rizka Cahyanti, Dio Alkolbiantu, dan Wahyu Ramdhani. Pada materi ini, kami akan menjelaskan dua submateri yaitu sejarah dan sistem hukum. Submateri yang pertama, sejarah hukum Indonesia. Jadi, apa itu sejarah hukum? Menurut Sujono D., sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum di Indonesia sendiri dimulai sejak fase prakolonial dan terus berkembang sampai masa Orde Reformasi. Menurut Wahyu Sasongko dalam Sejarah Tata Hukum Indonesia mengatakan, sejarah hukum di Indonesia terdiri dari beberapa tahap tertentu yang umum dikenal dengan periodisasi sejarah. Berikut adalah tahap periodisasi sejarah hukum di Indonesia. 1. Fase prakolonial atau pra-penjajahan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem hukum tradisional yang berbeda-beda sesuai dengan suku dan adat istiadat masing-masing. Hal ini menjadikan tata hukum di Indonesia pada masa prakolonial bersifat pluralistik. Apa saja sistem hukum tradisional Indonesia pada masa prakolonial? Jawabannya, berikut beberapa sistem hukum tradisional di Indonesia pada masa prakolonial, antara lain: 1. Sistem hukum adat Nusantara. 2. Sistem hukum Hindu-Buddha. 3. Sistem hukum Islam. 2. Fase kolonial. Bagaimana sejarah hukum pada fase kolonial? Jawabannya, sejarah hukum Indonesia pada fase kolonial dimulai sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Indonesia pada abad ke-16. Pada abad ke-16, bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia dengan membawa sistem hukum kolonial. Sebelumnya, sistem hukum yang diterapkan di Indonesia adalah sistem hukum adat. Kemudian pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke Indonesia dan mulai membangun perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam rangka mempermudahkan pengelolaan perdagangan, bangsa Belanda mengadopsi sistem hukum Eropa yang berlaku di negara asal mereka, yaitu hukum Romawi atau Romansrick atau hukum umum yaitu Gammenrick. Fase kolonial dibagi menjadi tiga masa apa saja? Jawabannya, fase kolonial dibagi menjadi tiga masa yaitu sebagai berikut. 1. Masa Foreign Ost Indies Company atau VOC 1602 sampai 1799. VOC atau Foreign Ost Indies Company adalah perusahaan Hindia Belanda yang didirikan di Indonesia pada tahun 1602 dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pada masa VOC ini, bagaimana dengan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat? Jawabannya, pada masa ini VOC masih membiarkan masyarakat menggunakan hukumnya sendiri atau hukum adat, hukum agama. Selain hukum adat yang berlaku bagi kaum pribumi, pada tahun 1610, Gubernur Jenderal Peter Bot diberi wewenang untuk membuat peraturan untuk menyelesaikan perkara istimewa dan disesuaikan dengan kebutuhan VOC di daerah kekuasaan. Di samping memutuskan perkara pidana dan perdata, peraturan ini diumumkan dalam bentuk plakat. Pada tahun 1642, plakat tersebut disusun secara sistematik yang kemudian diberi nama Statuta van Batavia, yang kemudian pada tahun 1766 diperbarui menjadi New Batavia Statuten. 2. Masa pemerintah Hindia Belanda 1800 sampai 1942. Sejak tanggal 1 Januari 1800, daerah-daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Batavia Republik yang kemudian diubah menjadi Koninklijk Holland. Untuk pengurus daerah jajahan, pemerintah Belanda menunjuk Den List sebagai gubernur jenderal. Pada masa pemerintahan Den List, hukum pribumi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan perintah dasar umum yang diberikan. Pada tahun 1811, karena Kepulauan Nusantara dikuasai Inggris, maka jabatan Gubernur Jenderal Den List digantikan oleh Thomas Stamford Raffles. Dalam bidang hukum, Raffles mengutamakan mengenai susunan pengadilan yang dikonkrodasikan susunannya seperti pengadilan di India yang terdiri dari Yang pertama, Divisions Court
yang kedua District Court, yang ketiga Residence Court, dan yang keempat Court of Circuit. Pada tahun 1816, sebagai hasil konvensi London pada tahun 1814, Inggris menyerahkan kembali Nusantara kepada Belanda. Sejak saat itu, sejarah perundang-undangan terbagi menjadi 3 masa perundang-undangan, di antaranya yang pertama, masa Beslauter Regerings, 1814 hingga 1855. Pada masa ini, peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang Belanda sejak VOC tidak diganti atau dicabut, tidak mengalami perubahan karena menunggu rencana pengkodifikasian hukum nasional Belanda. Pada 15 Agustus 1839, Menteri Jajahan Belanda mengangkat Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda yang bertugas mengkodifikasikan hukum perdata dan dagang. Pada tahun 1848, dengan asas konkordansi kodifikasi beberapa peraturan yang kemudian disempurnakan oleh Mr. H.L. Wicher. Yang kedua, masa Regeringsreglement 1855 hingga 1926. Regeringsreglement adalah peraturan dasar pemerintah yang dibentuk untuk kepentingan jajahan di Hindia Belanda. Regeringsreglement diundangkan pada tanggal 1 Januari 1854, tetapi baru mulai berlaku pada tahun 1855. Pada tahun 1920, Regeringsreglement mengalami perubahan pada beberapa pasal tertentu. Setelah diubah, Regeringsreglement baru berlaku mulai tanggal 1 Januari 1920 sampai tahun 1926. Yang ketiga, masa Indische Staatsregeling 1926 hingga 1942. Pada tahun 1918, pemerintah Belanda membentuk sebuah Volksraad atau wakil rakyat. Dengan dibentuknya wakil rakyat, pemerintah jajahan Belanda merencanakan untuk mengubah Regeringsreglement yang berlaku pada tahun 1855 diubah dan diganti menjadi Indische Staatsregeling yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. C. Masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki seluruh daerah Hindia Belanda. Lalu bagaimana Jepang menjalankan tata pemerintahan ketika berhasil menduduki daerah Hindia Belanda? Untuk melaksanakan tata pemerintahan di Indonesia, pemerintah Jepang berpedoman pada undang-undangnya yang disebut Gunseirei melalui Osamu Seirei. Osamu Seirei mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan melalui peraturan pelaksanaan yang disebut Osamu Kanrei. Dalam masa interregnum, pemerintah Jepang dengan peraturan Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 pasal 3 menetapkan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Dengan demikian, pada masa interregnum, hukum Hindia Belanda masih tetap berlaku sebagai hukum positif. Di masa penjajahan Jepang, dualisme dalam tata peradilan dihapuskan. Fase kemerdekaan, masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama di bawah pimpinan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Mohatta sebagai Wakil Presiden sejak tanggal 18 Agustus 1945. Tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Dalam penerapan kehidupan bernegara pada masa ini mengalami sebuah dinamika politik berbentuk politik hukum yang terbagi menjadi 3 periode. Periode 1945 sampai dengan 1950. Perubahan penting dalam pelaksanaan hukum pada periode ini adalah penyederhanaan dan unifikasi badan pengadilan ke dalam pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Dengan menunjukkan hukum acaranya, hal ini dilakukan dengan UU nomor 7 tahun 1947 tentang organisasi dan kekuasaan Mahkamah Agung yang diintegrasikan ke dalam UU nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Periode tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada periode ini, pemerintah sudah dapat menciptakan sejumlah peraturan perundang-undangan, juga melaksanakan pemilihan umum yang menghasilkan Dewan Perwakilan Rakyat dan terbentuknya Badan Konstituante. Periode 1959 sampai dengan 1965. Produk perundang-undangan pada periode 1959 sampai dengan 1965 yang penting dalam pertumbuhan tatanan hukum Indonesia adalah UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disingkat UUPA yang sekaligus menyatakan sebagian besar pasal-pasal yang tercantum dalam buku 2 KUH Perdata tidak berlaku lagi. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan ketetapan MPRS nomor 10/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR
mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai tindakan koreksional atas pelaksanaan UUD pada masa Orde Lama yang telah melakukan penyimpangan. Pemerintah juga melakukan penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif, pengendalian sistem pendidikan, dan penghancuran pemikiran kritis termasuk dalam pemikiran hukum. Masa reformasi. Masa reformasi dimulai dari tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pada masa reformasi ini terjadi perubahan amandemen konstitusi. Perubahan amandemen konstitusi dilakukan sebanyak 4 kali yang dilakukan secara berturut-turut. Yang pertama, tanggal 19 Oktober tahun 1999, perubahan pertama UUD 1945. Yang kedua, tanggal 18 Agustus tahun 2000, perubahan kedua UUD 1945. Yang ketiga, tanggal 10 November 2001, perubahan ketiga UUD 1945. Yang keempat, tanggal 10 Agustus tahun 2002, perubahan keempat UUD 1945. Apa saja macam-macam sistem hukum? Berikut adalah macam-macam sistem hukum. 1. Sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum civil law atau hukum sipil. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Sumber hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan eksekutif, dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat. 2. Sistem hukum adat atau customary law. Hukum adat adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan pada adat, kebiasaan, dan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. 3. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan ajaran-ajaran nilai-nilai Islam dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Sumber hukum Islam adalah kitab suci Al-Quran, sunnah Nabi, ijma, dan qiyas. 4. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon atau dikenal dengan sebutan Anglo-Amerika mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11, kemudian menyebar dan berkembang di Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah common law dan unwritten law atau tidak tertulis. Lalu, hukum apa yang digunakan di Indonesia? Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum campuran antara sistem hukum civil law, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Di Indonesia, meskipun menganut sistem hukum civil law, tetapi jurisprudensi juga tetap digunakan sebagai sumber hukum sekunder.